kenapa dasarnya Sepp Blatter mengatakan bahwa sepak bola telah diserahkan kepada Arab atau Timur Tengah. Lalu sekarang dengan kekuatan finansialnya, saya mau bilang Aramco 100 juta dolar per tahun sponsorin event FIFA. Aramco, Arab duitnya. Piala Dunia antar klub kemarin di Amerika, hak siarnya siapa yang beli? Arab juga, 16,2 triliun. Jadi kalau pakai bahasa sederhana nih, bahasa pasar, DP-nya mereka udah banyak. Kita udah melihat ada potensi kita mau dikerjain. Terus kita diam aja, kan nggak masuk akal. Oke, misalnya contoh ya, konkret tentang wasit Kuwait, surat protes sudah diajukan tapi diabaikan. Oke, satu hal tadi bahwa kita harus punya orang di AFC, Exco ya, penting itu. Tapi dalam case ini, itu bisa nggak berpengaruh. Kenapa? Karena penguasaan AFC, mohon maaf sampai saat ini masih ada di Sultan-Sultan Timur Tengah itu. Ini kalau pakai bahasa sederhana, pemain lama, pemain baru. Akhirnya melihat bahwa kita udah usaha tapi nggak digubris. Iya, itu karena ada pemain lama, pemain baru. Sekarang pertanyaannya, kenapa FIFA seolah tutup mata? Kan bahasa olahraganya ketika wasit itu Kuwait, kan fairness-nya nggak ada. Ketika Arab jadi tuan rumah kan fairness-nya nggak ada. Arab istirahat 4 hari, kita cuma 2 hari kan begitu. Itu kan fairness-nya nggak ada dari aspek olahraga. Ini soal banyak banget kan? Iya makanya kan, tadi kan harusnya netral, lalu kita aturlah sedemikian gimana secara olahraganya. Nah sekarang yang saya mau bilang adalah karena apa? Karena ini politiknya jauh lebih besar dari itu. Saya mau cerita misalnya begini. Ini Sepp Blatter bulan Juli ngomong di televisi Jerman. Dia mengatakan pernyataan yang menurut saya sangat keras kuat. Mantan Presiden FIFA sebelum Infantino. Sepp Blatter. Sepak bola sudah diserahkan kepada Arab dan mereka mengambilnya begitu saja. Piala Dunia 34 diambil oleh Arab tanpa ada kompetitif, tanpa ada persaingan. Ini Sepp Blatter loh yang ngomong. Kalau Joy Towel oke lah, dia tahu seluk-beluknya. Dia 18 tahun pimpin FIFA loh. Sepp Blatter itu 98 sampai 2016 yang sampai akhirnya dituduh korup itu kan. Apalagi lalu tidak ada pertentangan di FIFA Council, di elit FIFA terkait penunjukan Arab Saudi tahun 34 jadi tuan rumah. Jadi di FIFA itu selain Gianni Infantino ada 6 vice president yang dari 6 konfederasi itu. Berarti 7 tambah 30 exco FIFA yang namanya FIFA Council. Jadi kenapa dasarnya Sepp Blatter mengatakan bahwa sepak bola telah diserahkan kepada Arab atau Timur Tengah. Lalu sekarang dengan kekuatan finansialnya, saya mau bilang Aramco 100 juta dolar per tahun sponsorin event FIFA. Aramco, Arab duitnya. Piala Dunia antar klub kemarin di Amerika, hak siarnya siapa yang beli? Arab juga, 16,2 triliun. Jadi kalau pakai bahasa sederhana nih, bahasa pasar, DP-nya mereka udah banyak. Bukan ketua PSSI kita nggak kenal, nggak berteman sama Gianni, kagak. Tapi dia teman lama, DP-nya banyak, semuanya temen gitu loh. Kayak gitu. Satu hal lagi, kenapa? Tahun ini Kongres Tahunan FIFA di mana? Paraguay, Asuncion. FIFA itu konservatif sebagai organisasi sepak bola yang organisasi terbesar di dunia, 211 anggota, lebih gede daripada PBB. Itu sangat konservatif. Kalau kongres tahunan, Presiden FIFA pasti hadir. Tapi di hari ada kongres itu, Gianni Infantino datang terlambat loh. Kemana Gianni Infantino? Dia menemani Presiden Amerika Donald Trump mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Mau bilang apa? Dalam nuansa politik yang begitu besar dan kuat ini. Qatar, Piala Dunia U17 tuan rumah 5 tahun berturut-turut, 2025 sampai 2009. Kalau saya menyimpulkan dalam bahasa sederhana, DP-nya udah gede, gimana tuh bahasa? Saya menyederhanakan aja supaya rakyat gampang mengertinya. Jadi non tenis itu bukan seujon. FIFA bukan nggak tahu bahwa itu nggak lazim dari Kuwait. Tapi dia tutup mata dengan itu. Karena apa? Karena Sepp Blatter aja ngomong begitu. Karena Kongres Tahunan FIFA yang konservatif, yang kalau Sepp Blatter di hari itu pasti sudah nongkrong di Asuncion di Paraguay, ini belum datang. Karena nemenin Presiden Amerika. Artinya apa? Sangat politik Gianni Infantino ini. Jadi saya jabarkan kembali ya kekurangan dari non teknis ini. Pertama, bertandingnya di tempat Arab Saudi. Maksudnya ini bukan sekedar lobby yang bisa kita lakukan ke AFC karena ada kekuatan yang lebih besar. Ini supaya pemirsa juga tahu. Jadi ada
pertandingannya dengan Arab Saudi di Arab. Oke, itu pertama. Yang kedua, ya, jaraknya cuma 2 hari. Sementara Arab lebih panjang, Irak lebih panjang. Rumah otomatis pasti. Oke, Irak lebih panjang juga. Oke. No, Irak 11 ke 14. 3 hari. Oke. Sementara kemudian yang kedua, wasitnya dari dalam tanda kutip satu kubu. 3 kekurangan itu. Dan kemudian tadi disebutkan oleh Bung Pange, kenapa diem aja? Kemudian Bung Tol mengatakan, nggak bisa apa-apa karena Arab Saudi begitu kuat. Udah DP banyak di berbagai sisi. Ada yang mau bantah soal itu? Silakan Bung Christian. Sebenarnya sebelum masuk ke sini, ini kalau dilihat ini sungguh merugikan kita. Sangat semangat ya. Tapi pas dengar semuanya yang bicara di sini kayak, aduh sedihlah, pulanglah, nggak usah main di sana. Karena bukan pulang, nggak kayak gitu. Iya, kita mau kasih realitas gitu loh. Iya, sorry. Tapi kita terlalu konsentrasi di no teknik ya. Memang secara pribadi ya, mantan pemain bola nggak terlalu penting buat pemain itu ya. Non teknis. No teknis nggak terlalu penting. Tadi karena, di tempatnya ditandang gitu ya. Nggak penting. Wasitnya satu kubu. Semua pertandingan yang kita main di tuan rumah atau di luar sama aja. Kalau pernah main di Senayan dengan 100.000 orang, dukung Persija, aku di Persebaya. Sebenarnya pas kita mulai pertandingan itu, kita nggak dengar apa-apa dari penonton. Jadi pemain itu konsentrasi penuh di lapangan itu. Tapi kan bisa dikerjain, Bung Christian. Bisa dikerjain. Itu yang kita harus kuat mental. Itu memang dari pertama dari pelatih. Kalau instruksi dari pelatih sebelum kita masuk, nggak ada yang protes. Karena memang nggak pasti wasit juga itu bantu Arab. Contoh. Di Amerika Latin. Wasit Kuwait tidak pasti bantu Arab. Nggak mungkin bisa terjadi itu karena kenapa? Contoh dari Amerika Latin. Kalau main Argentina lawan tim siapapun, ada wasit dari Chile, mereka protes. Kalau Chile main sama Colombia, Venezuela, Argentina wasit dari Argentina, Chile protes. Atau Argentina protes. Tapi nggak pasti itu wasit bela tim lawan, nggak. Itu kita memang itu secara pemain harus konsentrasi penuh. Jangan protes ke wasit. Wasit memang suka nggak pemain yang tidak protes. Kita kasih semua presio itu ke Arab Saudi. Mereka tuan rumah, mereka harus menang. Jadi apa yang kita harus lakukan? Justru pressure mereka harusnya lebih besar. Kita kasih ke mereka itu semua. Mereka kalau kita konsentrasi penuh di 15 menit pertama, itu pasti mereka mulai khawatir ya, karena memang kita juga pernah menang lawan mereka. Kalau mereka bagus, seperti kita bicara di sini, pasti mereka udah lolos dari sebelumnya ini. Ini semua tim sama sekarang. Kita lebih baik, mereka nggak seperti dulu. Arab Saudi dulu memang negara sangat kuat, ya, bisa 6 kali masuk Piala Dunia. Tapi sekarang kita lebih bagus dong. Jadi jangan terlalu mikir mereka, kita konsentrasi di kita aja. Kenapa enggak kita bisa menang? Contoh lagi, 2015, 2016, Piala Amerika. Semua sebelum mulai 2015 Piala Amerika itu di Chile. Semua bilang Piala Amerika ini dibikin buat Messi, karena Messi belum pernah juara Piala Amerika. Ternyata di final kalah Argentina lawan Chile. Bikin lagi Piala Centenario 2016. Karena Messi gagal di 2015, katanya dibikin 2016 di Amerika. Supaya Meksiko juara. Atau Argentina juara. Siapa yang juara? Chile lagi. Kalah lawan Argentina. Berarti di bola itu nggak ada yang tidak mungkin. Jadi aku pasti, 200% itu pemain Indonesia nggak mikir sama sekali itu. Non teknis. No teknis enggak. Wasitnya ini wasit satu kubu enggak. Seperti aku bilang tadi, pasti stadion penuh. Di Arab Saudi yang harusnya netral. Kamu nggak dengar apa-apa. Kita nggak dengar apa-apa dari penonton. Kalau saya tanyakan pada Bung Christian, berapa peluang Indonesia menang dalam pertandingan besok dengan Arab Saudi? Peluangnya? Persentase? 60%. 60%. Dengan segala pesimisme dari non teknis tadi. Menurut saya Indonesia punya tim lebih bagus daripada Arab sekarang. Kalau kita bicara masa lalu, Arab kuat. Tapi kita sekarang kuat. Beda dengan dulu. Iya, sekarang beda. Dulu Arab kuat, kita nggak terlalu. Sekarang kita yang kuat.
Mereka pasti lebih khawatir daripada kita sekarang. Bahkan ada media Arab Saudi yang mengatakan bahwa timnas Indonesia made in Belanda. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu dari mereka. Aku nggak terlalu suka kalau bilang selalu pemain naturalisasi. Itu orang Indonesia dong. Campela kita dong. Jadi kita jangan bicara karena mereka main di Eropa atau ini ya, kita harus bela apa aja kita mereka itu. Mereka juga dari keluarga Indonesia dong. Berarti orang Indonesia. Mereka memang lahir di luar. Oke. Jadi nggak masalah. Ya, saya setuju sama Christian. Jadi kalau di level pemain, mereka nggak dengar nih pembicaraan kita nih, nggak dengar mereka. Mereka nggak mau tahu juga gitu. Oleh sebab itu, ketika penunjukan Qatar dan Arab, saya bilang sama teman-teman di PSSI, udah konsentrasi aja pada tim kita. Karena sebetulnya kalau udah di lapangan 50-50 dengan segala hambatan yang dihadapi Indonesia 50-50 gitu loh. Karena ini udah tinggal 2 kali 90 menit, udah kayak final. Jadi udah nggak usah pikirin bahwa Indonesia dikerjain dari awal, iya, tapi udah nggak usah dipikirin. Kita pikirin aja 2 kali 90, 2 kali 45 lawan Arab, 2 kali 45 lawan Irak. Meskipun dengan sejumlah kendala, kalau kita bicara teknis banyak ya. Tapi menurut saya peluangnya tetap ada. Ya mudah-mudahan pressure-nya ada di Arab Saudi sekarang. Karena kan mereka mendapatkan semua keuntungan teknis dan non teknis. Masa kalah sih gitu pasti kan. Masa kalah gitu loh. Justru yang nothing to lose adalah Jai Isdes dan kawan-kawan. Kalau buat saya udah main lepas aja, toh misalnya nggak bisa menang lawan Arab Saudi. Ya semua orang juga maklum lah nggak bisa menang lawan Arab Saudi di Jeddah gitu loh. Ini kan bukan hal yang harus memberatkan Jai dan kawan-kawan gitu loh. Kalau mereka bermain lepas, saya yakin peluang menangnya cukup besar. Kecuali ada pressure non teknis yang datang juga dari kubu Indonesia. Harapan yang begitu besar untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia, ya kan? Ekspektasinya luar biasa. Bahkan netizen Indonesia itu bilangnya King Indo gitu loh. Ini kan bukan sekedar sombong atau songong, tapi juga itu pressure untuk Jai dan kawan-kawan. Masa kita raja dalam tanda kutip kalah lawan Arab Saudi gitu kan. Kira-kira begitu kan. Nah ini mudah-mudahan tidak membuat, meskipun dengan kembali sebetulnya problem dari timnya Kluivert ini adalah waktu berkumpul yang sangat minim. Sementara Arab Saudi sudah meliburkan liganya seminggu yang lalu. Pemain Indonesia datang terakhir nih hari ini. Mungkin Jai Verdong yang masih bermain untuk klubnya datangnya terlambat. Jadi memang kendala teknisnya juga sangat banyak. Tapi kalau dari sisi non teknis harusnya Indonesia justru lebih diuntungkan. Karena dari semua sisi kita ini sebetulnya udah dicurangi dalam tanda kutip gitu loh. Jadi kalau misalnya bermain lepas, kalaupun tidak bisa menang ya orang juga harusnya maklum. Tapi ya kan di situasi di lapangan berbeda, tapi mudah-mudahan sih pressure-nya justru ada di tuan rumah Arab Saudi. Tadi kalau sebutkan tadi Bung Christian 60%. Peluang kemenangan timnas Indonesia. Saya tidak seoptimis Christian ya, tapi kalau udah di lapangan tuh 50-50 karena saya ingat gini, di Riyadh ingat nggak? Kita bermain sangat mengejutkan Arab Saudi. Ya kan? 45 menit itu Indonesia mengurung Arab Saudi sampai Roberto Mancini itu bengong. Gitu kan. Nah, apakah itu bisa diulangi dengan konsistensi yang lebih tinggi? Karena kemarin kan di Riyadh 45 menit Indonesia dominan, setelah itu kehabisan napas, kehabisan energinya karena permainannya Sintayong pada saat itu sangat intens, membutuhkan energi yang sangat banyak dan itu tidak bisa mereka lakukan dalam 2 kali 45 menit. Dan sekarang berubah. Nah, kalau sekarang mereka bisa memberikan dalam tanda kutip kejutan, karena Indonesia kan di mata dunia diremehkan. Indonesia peluangnya cuma dikasih berapa? 7% nggak ada ya. Sangat kecil gitu loh. Jadi kalau misalnya dengan peluang seperti itu ya main lepas aja. Kalah juga udah diprediksi kok gitu loh. Kalau menang kan mukjizat gitu loh. Kan cari mukjizatnya sekarang. Nah ini mudah-mudahan Patrick Kluivert dan timnya menyadari bahwa sekarang sebetulnya posisi Indonesia jauh lebih diuntungkan daripada Arab Saudi. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.